Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Radio Bona Asri yang dimuliakan Allah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Yuli Arianto, penyuluh agama KUA Gesi, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, ingin memberikan tausiah Ramadan. Ramadan pada kali ini kita harus lebih bersemangat karena kita sudah tidak di bulan yang bulan COVID. Kalau COVID kemarin kita sangat terbatas untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, dengan harapan apa kita bersemangat di bulan Ramadan ini? Dengan harapan kita akan mendapatkan buah takwa. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan takwa itu? Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang takwa. Wajadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Kemudian sebaik-baik kamu adalah orang yang bertakwa di mata Allah. Nah, di sini ingin saya jelaskan takwa itu apa. Tapi cuman minimal ada 5 indikasi takwa. Apa saja itu? Di dalam surat Al-Baqarah diterangkan, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Lantas siapa orang yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakni orang-orang yang percaya pada hal yang gaib. Apa aja itu? Hal yang gaib itu hari akhirat, kemudian malaikat, kemudian surga, neraka, hari kiamat, setan. Nah, sebagai seorang beriman kita harus mengimani hal-hal yang gaib tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, yakni orang yang menegakkan sholat. Ya. Menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Karena kalau sholat itu dikerjakan sudah menyelesaikan kewajiban saja. Tapi menegakkan. Karena sholat kita belum tegak. Ya. Sholat kita harus tegak lurus. Lalu gimana caranya? Yang khusyuk dan kudu. Khusyuk. Ya. Sholatlah seolah-olah engkau melihat Allah. Kudu tertib waktu dan tertib tempat. Sebaik-baik sholat adalah seorang lelaki di masjid. Dan sebaik-baik amalan yang pertama kali adalah as-salatu ala waqtiha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan atas apa yang telah kami berikan, yakni berupa rezeki, maka kamu menginfakkan. Jadi orang yang beriman, yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada kita. Kepada siapa? Kepada yang berhak, kepada jalan Allah. Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada kitab. Ya, sebelum kitab Al-Quran dan juga kitab Al-Quran sendiri. Kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Dan juga disempurnakan dalam Al-Quran. Barang siapa tidak mempercayai Al-Quran, waman a'radha an dzikri, barang siapa yang tidak memegang teguh isi Al-Quran, melaksanakannya, fa inna lahu ma'isatan dzankan, maka aku akan persempit ma'isahnya atau kehidupannya. Wa nasurulahu yaumal qiyamah, dan aku akan kumpulkan
pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sempit hidupnya, sempit ma'isyahnya, sempit hatinya. Nah, naudzubillah, maka sebisa mungkin kita untuk mengimani, mengamalkan Al-Quran semampu kita. Nah, yang terakhir adalah dan kepada hari akhirat mereka itu percaya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita hidup di dunia paling cuma 60 sampai 70 tahun. Nah, itu adalah kehidupan yang fana. Kemudian setelah itu kita mati. Kematian adalah gerbang menuju akhirat. Nah, untuk itu kita persiapkan dulu bahwa akhirat itu memang benar-benar ada. Ya, kita persiapkan dari sekarang. Kita semai apa? Semai untuk kita unduh di akhirat kelak. Nah, untuk itulah mari minimal 5 indikasi orang takwa itu ada pada diri kita sehingga kita bisa mencapai derajat takwa yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa meraih takwa dengan asbab puasa ini. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.